sampai sini ada yang udah dipaham? Apakah sampai di sini kalian paham? Baik, instruksi akan saya mulai. Sebelum itu aku minta kalian buat berdiri dulu. Baik, ada teman-teman yang baru masuk nih ya. Jadi pada sesi energizer kali ini ada 3 instruksi dari saya, yaitu clap, kalian akan tepuk tangan 1 kali, friend, kalian akan bergandengan dengan teman kalian, dan semangat, kalian akan mengatakan oke, semangat. Terserah sih mau gandengan, mau rangkulan atau apa, terserah, pokoknya kalian harus dempet ke teman kalian yang di sebelahnya gitu ya, yang friend. Jadi sudah paham? Oke, saya mulai instruksi. Clap. Clap, clap. Semangat. Semangat. Agak kompak, agak kenceng nih. Jadi semangat itu oke, semangat. Gimana? Oke, semangat. Oke, gitu ya. Jadi semangat. Oke, semangat. Kepala tangannya gimana? Enggak, mulai nanti ke sesi selanjutnya. Jadi semangat. Oke, semangat. Clap. Clap, clap. Semangat. Oke, semangat. Friend. Semangat. Oke, semangat. Oke, tepuk tangan buat friend. Silakan duduk kembali. Nah, pada sesi selanjutnya kalian akan ditemukan dengan komunikasi persuasif dengan verbal dan non verbal. Kira-kira verbal itu apa sih Kak, dan non verbal itu apa? Jadi kalian di sini akan diasah kemampuan kalian dengan cara kepercayaan diri kalian yang tadi mungkin di sesi sebelumnya kalian kurang. Jadi kalau sebuah kekurangan itu bukan suatu hal yang harus ditutupi. Jadi di sini kalian akan disuruh untuk simulasi verbal dan non verbal, gimana yang kalian harus ada intonasi suara yang jelas, artikulasi AIO kalian harus jelas, kontak mata kalian juga harus ke temen nih, ke temen atau ke siapapun yang kontak mata itu harus melihat ke orang kalau kalian itu percaya diri, kayak gitu. Terus jangan lupa juga verbal, jangan lupa juga gestur tubuh kalian itu harus yang meyakinkan, gimana biar orang itu juga terpengaruh oleh ajakan kalian seperti itu. Nah, di sesi ini kalian akan dibagikan undian. Yang pertama ada 1 pembeli dan 1 pedagang dan 2 pembeli, di mana pedagang akan mensimulasikan atau memainkan peran selayaknya pedagang. Jadi kayak interaksi yang bagus, yang sopan, yang baik, dimana biar si pembeli kalian itu nggak kabur kan otomatis, dan gimana caranya itu biar pembeli kalian itu terpengaruh dengan persuasif kalian seperti itu. Terus selanjutnya untuk pembelinya, dimana kalian akan menjalankan secara natural, dimana kalian membeli suatu produk kayak gitu. Misal kalian mau nawar, kalian mau menanyakan dulu gimana sih kelebihan ini atau kekurangan ini kayak gitu ya. Nah, nanti karena ini jumlahnya ganjil ya, jadi saya minta untuk berkelompok secara 3-3-3. Jadi 4 kelompok secara 3-3-3. Minta tolong untuk teman-teman. Jadi Mbak Jihan boleh gabung ke sini lagi. Jadi yang cowok nanti sama kakak trainernya. Udah ya, udah semua, udah 3. Nah, untuk kakak trainer yang bertugas tolong dibagikan undiannya.
Baik, jadi kali ini kalian akan memainkan peran sesuai dengan undian yang kalian dapatkan. Tapi kan harus pasti ada topiknya kan, kalian ini bagian apa. Jadi pada undian yang kedua kalian dibagikan oleh kakak trainer barang apa yang harus kalian perjualkan atau beli. Baik teman-teman, sudah kebagian semua kan barang dan peran kalian. Jadi di sini akan diberikan waktu sekitar 25 menit. Jadi kalian sebelum saya mengatakan stop, kalian nggak boleh berhenti di situ memainkan perannya. Jadi harus pas saya sudah mengatakan waktu itu habis, kalian baru boleh berhenti. Dan pada kelompok 2 sama yang pertama nanti dibantu oleh kakak trainer yang bertiga. Jadi observer yang di belakang itu nanti saya yang megang gitu ya. Apakah sudah siap semua? Jadi terserah kalian di sini mau berdiri, mau duduk atau cara tawar-menawar kalian kayak apa terserah. Itu diskusi kelompok dan persetujuan kelompok juga. Jadi itu hak kalian mau gimana kayak gitu. Apakah sudah siap? Waktu dimulai.
dan kekurangan di kelompok tersebut. Nanti untuk kelompok yang belakang itu nanti kalian akan gimana sih tadi kekurangan atau kelebihan dari teman kalian masing-masing kayak gitu ya. Nanti tolong dibilang kayak gitu. Jadi aku minta tolong untuk trainer kelompok 1 dulu kelebihan dan kekurangannya teman ini apa? Jadi pas kelompok 1 pas saya observe itu, jadi kakaknya tuh sebenarnya sudah menyampaikan informasi dengan baik awalnya, tapi dari pembeli itu masih belum kayak bingung gitu loh apa yang disampaikan sama penjualnya. Nah terus di tengah-tengah kakak yang pas pembelinya itu banyak bertanya, si kakak penjual itu ada bercanda gitu, jadi banyak ketawa juga di tengah-tengah itu. Jadi terus ekspresi antara penjual dan pembeli itu juga masih kurang baik gitu, soalnya kayak masih koordinasi gitu. Untuk kelebihannya sudah cukup baik tadi diriciin, dan untuk menyampaikan pesan ajarannya sudah cukup jelas juga. Terus tadi menunjukkan rasa percaya diri dari kakak yang penjualnya juga. Terus juga bisa mampu kombinasikan antara komunikasi verbal dan non verbal secara selaras gitu. Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Selanjutnya untuk kelompok 2, kelebihan dan kekurangannya. Kelompok 2 ini kelebihannya tuh banyak banget ya, dan emang udah oke banget. Karena dari pembelinya juga enak, nanya udah kayak nanya buat nawar-nawar, dan penjualnya juga udah oke banget menjawabnya. Gak ada yang kayak kebingungan, udah oke banget. Terus kayak percaya diri juga dengan apa yang disampaikan. Terus gestur tubuhnya juga enak nih, luas banget saat menjelaskan. Kemudian juga suaranya jelas, kemudian percaya diri saat menyampaikan. Untuk kekurangan gak ada sih kalau udah oke banget. Untuk kelompok 3 nih, kira-kira mulai dari kamu nih, Elsa, kira-kira apa kelebihan dan kekurangan dari kelompok kalian? Menurut dari segi kamu apa? Pembeli? Aku pedagang. Oh iya, pedagang. Dari segi pedagang, apa kelebihan dan kekurangan dari pembeli kalian? Kelebihannya apa aja kira-kira? Berarti secara overall pedagang juga menerapkan gimana ya, karakteristik pembeli yang beraneka ragam gitu ya. Untuk dari segi pembelinya gimana menurut kalian kelebihan dan kekurangan pedagangnya? Berarti kurang lebih dia juga percaya diri ya. Terima kasih. Untuk kelompok yang sini kelebihan dan kekurangannya apa? Dari yang pedagang siapa? Boleh dijelasin dulu kekurangan dan kelebihan pembelinya. Kalau kelebihannya tuh pembelinya tuh tanyanya tuh detail gitu, Kak, sesuai apa yang mereka butuhin, apa yang mereka mau beli, kayak selera mereka tuh gimana. Terus range harga dan juga variannya. Kalau kekurangannya belum sih, Kak, soalnya emang detail banget tanya. Oh gitu. Kalau dari segi pembeli, respon pedagang kalian kayak gimana? Kelebihan dan kekurangannya? Jujur kekurangannya kalau banyak bercanda. Oh gitu. Tapi kelebihannya saya diri harus tuh mau yang dihormati, kayak menyampaikan sekali sih, menyampaikan dengan jelas, maksudnya sudah jelas dan saya juga. Oke, terima kasih. Nah, selanjutnya karena dari kelompok 1 tadi udah dijelasin dari Kak Fania, karena
harus diperbaiki. Nah, pada selanjutnya akan ada sesi games, di mana peserta akan tetap berada di dalam kelompok tersebut dan peserta akan memainkannya dengan satu persatu, yaitu menyampaikan satu kata atau kalimat sederhana dengan ekspresi wajah dan gerakan tubuh yang sesuai. Jadi misalnya nih, kalian akan menyebutkan satu kalimat deh, kalimat ajakan, kalimat mempersuasi seseorang atau mempengaruhi seseorang dengan gaya gestur tubuh kalian yang harus berbeda dengan teman kalian, nggak boleh ada yang sama, serta ekspresi wajahnya juga harus sesuai. Jadi permainan ini dilanjutkan hingga semua peserta mendapat giliran. Apakah sampai sini ada yang ingin tanyakan dulu? Jadi maksudnya, semisal nih aku di sini namanya Nadia, di sini saya Nadia mengajak kamu untuk makan bakso. Nah itu gimana tuh gesturnya? Karena mengajak makan, gak mungkin kok, gak mungkin dong makan kalian gak senang atau cemburu, kan gak mungkin. Jadi berarti ayo teman-teman buat makan. Nah kayak gitu kurang lebihnya ya. Jadi kalian nanti terserah mau bikin kalimat kayak gimana, ajakan gimana, tapi satu orang satu, dan boleh deh maju ke depan aja daripada di bangku, karena daripada ngeliat ke belakang mending maju ke depan gitu ya. Apakah sampai sini sudah dipahami? Gimana? Ada yang ingin ditanyakan? Enggak, udah paham. Oke, mungkin dimulai dari sini dulu, nanti berdiri sampai yang terakhir di Kak Desti. Silakan untuk Kak Niken. Satu. Oh, satu orang satu. Jadi tuh kayak apa yang mau Iya. Oke, jadi aku bakal nyebutin kata Hai, ayo join ke UKM UMFM gitu contohnya. Jadi aku bakal bilang kayak gini.
itu gak bikin capek juga. Terus selain itu dia harganya itu juga affordable banget. Dengan harga segini tuh kita itu dapat desainnya itu juga lucu, terus dibuat jalan lama itu juga nggak sakit. Plus ini juga lagi ada diskon beli 2 beli 1. Jadi kalau misalkan kita beli 2 itu kan nanti dapatnya 3. Nah satu lagi tuh bisa kita buat kan kita kan bertiga di jalan. Nah kita jadi nanti patungan bisa bertiga. Jadi kita bayar 2 dapatnya nanti 3 gitu. Gimana, mau nggak buat belanja flash malam ini? Mau. Oke, terima kasih, tepuk tangannya. Selanjutnya Halo teman-teman semua, sebelumnya kenalin aku Giska. Di sini aku sebagai ketua pelaksana Matriks Matematik Olimpiade itu MMO, yang mana itu diselenggarakan oleh HMPS. Saya sendiri ketua pelaksana kan. Nah di sini kakak-kakak ini kan dari perusahaan-perusahaan gede nih, ada yang dari tambang ya kan ya, ada dari yang lain-lain. Dan di sini saya tuh akan menggait kakak sponsor buat join nih ke sponsoran kita kayak gitu. Mungkin di sini ada kakak-kakak yang bisa ini nggak? Misalnya dari tambang itu mungkin benefitnya apa gitu? Atau fresh money atau kayak produk atau apa gitu. Oh kayak Mbak Jupi katanya kemarin ini ya udah membalasnya dari CEO sponsor kita juga, katanya mau berikan fresh money 5 juta ya. Oke, oke gitu aja sih Kak. Mungkin untuk benefitnya dari kita juga itu nanti logonya bakal lebih panjang, lebih banner-banner dan background dan segala pamflet online. Jadi saya harap setelah ini kakak yang belum membaca chat kita bakal dibalas gitu. terima kasih. Ayo, Selanjutnya Halo semuanya, perkenalkan saya Bila. Di sini saya sebagai ketua pelaksana dari MMO Matriks Matematik Olimpiade. Di sini kalian saya anggap jadi siswanya. Di sini saya mau mempromosikan tentang apa itu MMO. Nah, MMO ini semacam ujian ya, semacam apa? Olimpiade gitu. Kira-kira kalian bakal mau nggak join Olimpiade ini? Benefitnya dari MMO ini dapat sertifikat tentunya. Kalau misalnya juara 1, 2, 3 kita akan free masuk ke UMM ini dengan diskon. Ya mungkin itu aja Kak. terima kasih, tepuk tangan. Selanjutnya kajian. Aku mau ngajak kalian makan siang. Guys, sumpah kemarin aku makan ayam kalasan Bang Igun. Sumpah rasanya enak banget. Terus ayamnya tuh nggak berminyak. Dan yang terpenting adalah di malam ini nggak pakai parkir. Ya,
biasa, melainkan juga bisa mempengaruhi, mempersuasif itu tadi, karena mempengaruhi atau ajakan itu tuh bisa loh buat teman-teman atau orang lain itu, oh ternyata yang diajak tuh bener juga nih, oh ternyata bahasanya tuh meyakinkan, gesturnya itu meyakinkan kayak gitu. Jadi teman-teman yang mau apa ya, yang kalian ajak tuh otomatis oh iya nih bener, oh ternyata di pantai ini tuh lebih bagus, oh ternyata atau makan kawasan makan ayam kawasan di situ enak kayak gitu, atau tadi diajak mancing, diajak lari, diajak main ke kayu tangan tadi ya, destinasi malam di sini yang lagi viral juga kayak gitu. Jadi otomatis oh iya bener nih aku mau foto-foto, oh iya aku mungkin gabut atau enggak ada kegiatan aku mancing atau aku biar sehat aku mau olahraga atau dan lain-lain kayak gitu ya teman-teman. Jadi komunikasi ini bukan sekedar komunikasi biasa yang pengucapannya itu sekedar omongan biasa, tapi ternyata juga mengajak, mempengaruhi dengan kalian percaya diri, gestur yang meyakinkan, intonasi suara yang jelas, dan tatap mata kalian atau kontak mata kalian itu juga tertuju pada teman yang kalian ajak kayak gitu ya. Jadi sesi 4 kali ini sudah selesai dan sebelum kalian pulang nih, minta tolong Meska boleh mengisi untuk kuesioner kepuasan pelatihan dan evaluasi komunikasi persuasif. Silakan di scan dulu. Apakah sudah dibuka semuanya? Jadi saya izin memandu kalian untuk pengerjaannya. Silakan mengisikan identitas kalian, nama kalian secara lengkap. Jika sudah di situ, silakan pencet tombol next dan kalian mengisi jawaban dari pernyataan-pernyataan tersebut dari nomor 1 hingga nomor 5. Di mana nomor 1 kalian adalah sangat tidak setuju, nomor 2 kalian tidak setuju, nomor 3 agak setuju, dan 4 setuju, serta yang terakhir sangat setuju. Silahkan pengerjaannya 5 menit mulai dari sekarang.
mohon maaf, saya kembalikan kepada MC. Oke, baik teman-teman, tidak terasa ya, kita sudah selesai nih, kita udah di penghujung acara aja, tinggal penutupan aja. Nah, tapi sebelum penutupan, lagi-lagi nih saya mau minta deh ke mungkin 3 teman-teman di sini untuk menyampaikan kesan dan pesannya selama mengikuti kegiatan pelatihan komunikasi persuasif pada